Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal. Pada hari ini, kelompok kami yakni kelompok 6 yang beranggotakan 7 orang akan membahas materi mengenai JOSO IRM. Teman-teman, seperti yang kalian ketahui, setiap organisasi perusahaan pasti ada menanggung resiko. Misalkan, resiko bisnis, kecelakaan kerja, bencana alam, perampokan, dan pencurian ataupun kebangkrutan. Nah, itulah contoh dari resiko yang lazim terjadi di berbagai perusahaan, terutama perusahaan yang tidak melakukan tindakan apa-apa, bahkan tindakan preventif pun tidak dilakukan. Perusahaan ini tidak melakukan tindakan untuk pencegahan resiko yang akan timbul nantinya. Nah, itulah mengapa para praktisi telah menyadari serta menekankan akan perlunya perhatian dari para praktisi untuk memfokuskan pada aspek manajemen resiko. Dengan adanya IRM atau Enterprise Risk Management, diharapkan semua perusahaan dapat menanggung resiko yang akan terjadi nantinya dan meminimalisir kejadian ataupun resiko tersebut. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan IRM atau Enterprise Risk Management itu? Jadi, IRM merupakan proses yang digunakan oleh Dewan Direksi dan manajemen untuk mengatur strategi, mengidentifikasi kejadian yang mungkin mempengaruhi entitas, menilai dan mengelola resiko, serta menyediakan jaminan untuk memadai perusahaan agar mencapai tujuan dan sasarannya. Oleh sebab itu, manajemen resiko menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan organisasi, terutama dalam sebuah perusahaan. Di dalam dunia kerja, entah itu industri, perusahaan, maupun organisasi non-profit sekalipun, manajemen resiko menjadi salah satu hal yang dapat menunjang perkembangan dan pencegahan masalah di dalam dunia perusahaan untuk menciptakan strategi bisnis yang alternatif. Nah, untuk membangun sebuah IRM yang baik bagi perusahaan, pastilah ada yang namanya prinsip. Di sini kami ada 5 prinsip untuk menentukan IRM yang baik bagi sebuah perusahaan. Yang pertama, perusahaan dibentuk untuk menciptakan nilai bagi para pemiliknya. Yang kedua, manajemen harus memutuskan seberapa banyak ketidakpastian yang akan ia terima saat menciptakan nilai. Yang ketiga, ketidakpastian menghasilkan resiko. Yang keempat, ketidakpastian menghasilkan peluang. Dan yang terakhir, kerangka IRM dapat mengelola ketidakpastian serta menciptakan dan mempertahankan nilai. Selanjutnya, kerangka COSO RM. Apa sih kerangka COSO RRM? Yaitu salah satu dari 2 standar manajemen resiko yang diterima secara luas yang digunakan organisasi untuk membantu mengelola resiko dalam lanskap bisnis yang semakin fluktuatif dan tidak dapat diprediksi. Adapun 4 kolom yang mewakili tujuan strategis resiko perusahaan. Yang pertama strategis, yang kedua operations, yang ketiga reporting, dan yang terakhir compliance. Adapun 8 baris horizontal atau komponen resiko. Yang pertama internal environment, yang kedua objective setting, yang ketiga event identification, yang keempat risk assessment, yang kelima risk response, yang keenam control activities, yang ketujuh informasi dan communication, dan yang terakhir ada monitoring. Dalam COSO RRM, manajemen risiko terdiri dari 8 komponen yang saling berkaitan. Yang pertama, lingkungan internal, penetapan tujuan, identifikasi peristiwa, risk assessment, tanggapan terhadap risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal mengidentifikasikan kondisi internal perusahaan meliputi kekuatan dan kelemahannya, serta pandangan entitas terhadap resiko dan manajemen resiko. Yang kedua, penetapan sasaran.
Sasaran kegiatan manajemen risiko harus sejalan dengan sasaran dari perusahaan serta konsisten dengan risk perusahaan. Yang ketiga, identifikasi kejadian. Kejadian internal dan eksternal yang dapat dipengaruhi pencapaian sasaran perusahaan harus diidentifikasi meliputi risiko dengan kesempatan yang dapat muncul. Yang keempat, penilaian, yaitu berdasarkan kemungkinan dan potensi, hasil analisis akan dijadikan dasar untuk menentukan perlakuan resiko. Yang kelima, perilaku resiko. Terdapat 4 alternatif pada perlakuan resiko, yaitu menghindari avoidance, menerima, mengurangi, dan membagi resiko atau sharing. Pemilihan resiko dilakukan dengan membandingkan hasil analisis resiko dengan risk appetite dan risk tolerance. Yang keenam, aktivitas pengendalian, yaitu membangun dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur untuk memastikan penetapan efektif. Yang ketujuh, informasi dan komunikasi. Informasi yang relevan diidentifikasikan, diperoleh, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat agar personel dapat melakukan tanggung jawab dengan baik. Dan yang terakhir, pemantauan. Seluruh kegiatan ERM harus dipantau dan dikembangkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang kerangka KOSO RM yang diuraikan dari perspektif komponen risiko. Yang pertama ada lingkungan internal. Komponen lingkungan internal itu meliputi beberapa, contohnya ada filosofi manajemen risiko, ada selera risiko, ada sikap dewan direksi, ada nilai integritas dan etika. Yang kedua ada penetapan tujuan. Elemen RM ini mengatakan bahwa selain lingkungan internal yang efektif, perusahaan harus menetapkan serangkaian tujuan strategis selaras dengan misinya dan mencangkup kegiatan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Yang ketiga ada identifikasi peristiwa. Komponen peristiwa penilaian risiko adalah inti kerangka kerja RM. Risiko-risiko ini harus dinilai dari 2 perspektif. Yang keempat ada tanggapan terhadap risiko. Setelah menilai dan mengidentifikasi risikonya yang lebih signifikan, proses respon risiko KOSO RM menyerukan peninjauan cermat atas perkiraan kemungkinan risiko dan potensi dampak dengan pertimbangan diberikan pada biaya dan manfaat terkait, mengikuti setiap dari 4 strategi risiko dasar. Yang kelima ada kegiatan pengendalian. KOSO RM memerlukan pendekatan untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, menguji, dan memvalidasi pengendalian perlindungan risiko. Yang ketujuh ada informasi dan komunikasi. Komunikasi dan informasi menjadi hal penting karena keterkaitan ini menjadi lebih kompleks untuk banyak proses RM. Mengingat bahwa banyak aplikasi perusahaan dasar tidak secara langsung cocok untuk identifikasi risiko, penilaian, dan proses jenis respon risiko. Yang terakhir ada pemantauan. Komponen pemantauan membantu memastikan bahwa RM bekerja secara efektif dan berkelanjutan. Nah, baiklah, itulah materi dari KOSO RM. Buat kalian yang udah memperhatikan video presentasi kita, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Buat kalian yang masih kurang paham mengenai KOSO RM, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih.